Hai sahabat otomotif kompas.com, ketemu lagi sama Claudia. Dan kali ini Claudia sedang berada di daerah BSD, mau coba mobil Yaris Cross lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini nggak sendirian, Claudia ditemani oleh seorang teman yang cantik sekali. Namanya adalah Kak Nanda Mega. Tada! Hai teman-teman sahabat otomotif kompas.com. Nah, hari ini akan seru banget karena kita akan nyoba mobil ini bareng-bareng berdua. Betul. Dan ini adalah pertama kalinya Claudia bareng sama Kak Nanda nih. Jadi seperti apa impresi berkendara untuk yang kedua kalinya menggunakan mobil ini, dan yang akan nyetir nanti Kak Nanda. Yes. Jadi kita akan bawa mobil ini keliling BSD. Betul. Cuma sayangnya kita masih belum bisa tes konsumsinya Iya, ya. Jadi itu dia cuma belum. sekitaran sini aja nih. Waktunya juga terbatas juga. Bener banget. Nah, jadi nanti kita akan dengar nih pendapat tentang mobil ini dari Kak Nanda. Betul. Seperti apa videonya? Jangan kemana-mana, ikuti terus channel Kompas Otomotif. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Kita lanjut ke videonya. Hai teman-teman sahabat otomotif kompas.com. Kali Hai ini teman-teman. Claudia berkesempatan lagi untuk mencoba Yaris Cross Hybrid. Kemarin kan udah di TDS. Sekarang kita cobain nih yang lebih agak jauhan lagi dikit di BSD, ditemenin sama jurnalis Claudia. Nanda, halo sahabat Yeay. kompas.com. Udah lama nih nggak ketemu Kak Nanda, pasti pada nyariin kan. Jadi hari ini kita akan mencoba Toyota Yaris Cross di jalan seputaran BSD. Kalau kemarin kan Claudia coba cuma di TDE nih ya. Betul. Nah sekarang kita nyoba agak lebih jauhan dikit, tapi waktunya masih terbatas. Iya. Dan ya mungkin percobaannya nggak akan maksimal ya, karena kita cuma mencoba di rute sekitar BSD. Kita juga belum tahu konsumsi BBM-nya juga kita belum bisa tes nih di sini. Jadi lebih ke feel berkendara di perkotaan aja nih gimana sekarang. Karena kalau kemarin kan emang cuma nyoba short tentang rintangan-rintangan. Betul. Kita nyobain suspensinya si mobil ini. Nah kalau sekarang tuh kita lebih nyobain ke berkendara sehari-hari tuh gimana gitu ya Kak. Betul. Oke. Karena kemarin Claudia udah sempat nyoba Yaris Cross, dan ini adalah pertama kali gue nyoba mobil ini. Impresi pertama gue saat masuk mobil ini, gue kira ini kan mobil dimensinya tuh ringkas ya. Kirain tuh dalamnya akan sempit atau kecil gitu. Ternyata enggak, dalamnya tuh luas. Udah gitu ini juga secara material interiornya juga udah bagus. Joknya juga udah empuk walaupun pakai material kulit. Terus ini juga udah electric seat. Jadi kalau gue mau ngubah posisi duduk ketika gue lagi nyetir tuh lebih gampang, ya kan? Terus kalau menurut lo nih masalah visibilitas gimana? Kalau tempat duduk kan udah pasti nyaman nih. Gue juga kemarin ngerasain emang nyaman banget nih duduk di mobil ini. Kalau visibilitas gimana? Secara tinggi kita kan beda. Betul. Tinggi gue itu 168 atau 169 ya, sekitar segitulah ya. Cuma gue ngerasa visibilitas gue tuh masih oke banget. Ini kacanya juga cukup landai, jadi tuh gue ngeliat ke depan juga nggak perlu effort lebih harus sampai kayak gini tuh enggak. Terus pilar A-nya juga nggak terlalu tebel, jadi visibilitas ke samping, ke belakang juga masih oke. Untuk suspensi sama handlingnya mungkin. Nah, suspensinya menurut gue ini untuk ukuran SUV ringkas ini cukup enak sih, empuk ya. Enggak tuh. Kayak lo ngerasain, gue nggak tahu yang di belakang gimana, cuma kalau gue yang bawa mobil ini tuh masih bisa dalam kategori wajar, jadi nggak keras sama sekali. Terus udah gitu untuk handling juga tadi gue sempat manuver di kecepatan yang lumayan tinggi, masih oke, nggak ada gejala body roll, terus juga nggak ngebanting mobilnya. Cuma karena ini bukan jalan tol ya, jadi gue belum ngerasain banget nih gimana ketika berkendara di kecepatan tinggi gitu. Kita nggak tahu kan gimana. Tapi so far untuk mobil di perkotaan ini cukup fun to drive. Jadi ini pasti bakal cocok banget buat kalian yang mobilitasnya kebanyakan di perkotaan karena lebih irit juga kan. Iya betul. Nah untuk akselerasi juga tadi gue udah coba, kita ternyata nggak perlu effort lebih nih. Lo baru neken pedal gasnya sedikit, mobilnya tuh udah langsung meluncur gitu loh. Jadi nggak usah sampai yang
apa ya? Dan nggak ada nge-lag jeda antara lo ngegas sama mobil jalan gitu loh. Udah cukup responsif sih menurut gue gasnya. Apalagi untuk mesin 1500 cc more than enough lah ya untuk kita pakai di perkotaan ya. Betul. Dia udah cukup banget nih untuk 1500 cc. Terus tadi dicoba akselerasinya juga dia udah langsung narik ya kalau kita kick down. Jadi ya cukup lah ya untuk mesin segitu. Nah, menariknya lagi kalau dia ini mobil ternyata udah dibekalin sama fitur safety dari Toyota Safety Sense generasi kedua. Betul. Dan ya otomatis kita berkendara lebih aman dan nyaman lah ya. Iya. Cuma karena di perkotaan dan di jalan seperti ini, jadi kita nggak bisa maksimal nyoba fiturnya. Tapi tadi aku tuh sempat nyoba di jalan lurusan kayak gini nih. Salah satu fitur Toyota Safety Sense-nya tuh udah aktif. Nanti coba kita cari jalan yang agak sepi lagi, terus kita coba lagi fiturnya. Alarmnya bunyi apa enggak? Kita coba. Nah, ini. Nah, ini dia. Tuh, alarmnya bunyi, baru aja diomongin. Nah, tadi kan kalian sempat dengar suara alarm kan? Itu adalah salah satu fitur Toyota Safety Sense. Jadi ketika mobil membaca pengemudinya lupa atau alfa mengerem, ketika ada mobil lain di depannya, dia akan melakukan pengereman secara mandiri, secara otomatis. Secara mandiri dan otomatis. Nah, itu adalah salah satu fitur Toyota Safety Sense yang berguna nih untuk kita, yaitu lane warning departure. Jadi ketika kita dalam kecepatan tinggi, terus mobil kita pindah jalur atau kita lupa pindah jalur tanpa ngasih sen, dia akan aktif tuh fiturnya. Nah, jadi peringatan LWD-nya itu aktif berupa suara sama indikator di MID gitu. Nah, cuma dia nggak ada getaran di setir nih, karena beberapa mobil itu ada yang kalau misalnya LWD-nya aktif, setirnya akan ikutan getar gitu. Jadi kayak bikin pengemudi sadar. Oke, fitur lainnya yang dipunya sama Yaris Cross ini adalah Adaptive Cruise Control. Kayak lo udah coba belum fitur itu kemarin? Kemarin belum, karena ya memang tempatnya terbatas ya di sana. Nah, ini kita bakal coba fitur Adaptive Cruise Control. Jadi secara garis besar ya, fitur ini akan membuat mobil berjalan stagnan dengan kecepatan yang sesuai dengan mobil di depannya. Jadi ini akan membantu banget ketika kalian berkendara di tol. Jadi kalian nggak perlu gas rem ya kan, udah tinggal santai aja. Nah, for information nih, kalau dia mobil ini punya dua mode berkendara, yaitu yang biasa sama yang eco, atau yang power sama yang eco. Jadi ketika lo aktifin yang mode eco nih, otomatis dia akan lebih irit. Di MID-nya juga ada tulisan tuh eco mode gitu. Jadi bahan bakarnya juga lebih irit. Nah, cuma memang pastinya ada sedikit perbedaan ya antara yang power sama yang eco. Kalau eco tuh biasanya dia tarikan gasnya agak lebih berat sedikit. Nah, cuma ini yang gue rasain memang ada perbedaan tapi nggak terlalu signifikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya lo dipakai perkotaan, lo pakai eco mode, itu sebenarnya masih fine aja loh gitu. Tapi kalau mau lebih bertenaga lagi ya lo pakai mode yang normal atau yang power. Oke, sahabat kompas.com, sekarang Nanda lagi coba fitur Adaptive Cruise Control. Nah, ini Nanda di kecepatan 40 km per jam, itu mobil di depan juga kecepatannya sama-sama Nanda. Ini Nanda nggak pencet gas sama sekali. Tuh, jadi kayak dia tetap berada di kecepatan 30 km. Nah, kecepatannya ini kita bisa set sesuka hati kita, Claudia. Jadi tetap ya, ini cuma fitur pembantu sekali lagi, bukan fitur buat bikin pengemudi seenaknya di jalan gitu. Kadang kan mentang-mentang ada ACC, udah nih gue nggak usah ngegas, nggak usah ngerem gitu. Dia bisa ngegas ngerem sendiri juga gitu. Dan ya itu menariknya di sini, kecepatannya bisa kita atur semau kita gitu. Nih aku ada di kecepatan 30 km gitu. Wow, seru sekali berkendara dengan Yaris Cross Hybrid. Gimana nih menurut Kananda? Nah, tadi kita udah ngajak jalan-jalan mobil ini keliling BSD, dan ternyata memang ini mobil tuh oke banget sih untuk mobil perkotaan. Dia fun to drive, terus juga udah pasti fiturnya juga udah banyak banget nih, udah ada TSAC juga. Kita dibawa berkendara juga enak ya, secara kenyamanan juga oke. Pokoknya menurut Claudia gimana, ini worth to buy nggak? Kalau menurut Claudia ini worth to buy. Misalkan Claudia punya budget untuk beli mobil ini, Claudia akan beli mobil ini sih. Ini worth to buy banget untuk kita pakai sehari-hari.
Oke, tapi teman-teman ini masih belum review lengkap ya, karena Benar kita belum banget. bisa nyoba konsumsi BBM-nya nih. Jadi kita belum tahu seberapa irit dari teknologi mobil hybrid si Toyota Yaris Cross ini. Nah, makanya teman-teman tuh jangan kemana-mana, pantengin terus karena kita nanti pasti bakal ada tes konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Tonton terus channel Kompas Otomotif, like, comment, share, and subscribe, klik loncengnya. Pokoknya ya kalian buka-buka terus channel ini biar kalian tuh tetap update sama video-video kami. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!